logikanya. Kalau kita ditanya, kenapa sih kita harus berzikir? Kenapa saya harus berzikir? Karena kamu punya emosi, harus distabilkan. Dan satu-satunya yang bisa menstabilkan emosi itu adalah dengan zikrullah, mengingat Allah. Bahwasannya keadaan terbaik seorang hamba itu adalah ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan terbaik seorang hamba adalah ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Artinya ala kulli ahyani, dalam setiap keadaan berzikir. Dan perlu kita ketahui, zikir itu tidak hanya menyebut subhanallah, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah. Termasuk ke dalam zikir kepada Allah itu adalah menjalankan ketaatan. Ketika kita menjalankan ketaatan atau melakukan amal-amal baik dan itu diniatkan karena Allah, itu termasuk mengingat Allah, termasuk zikrullah. Jadi zikir kepada Allah ini sifatnya umum. Tidak hanya subhanallah, subhanallah, tidak hanya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, ketika kita menghindari apa yang Allah larang, itu termasuk zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika kita ingin termasuk golongan orang-orang yang beriman, tentu kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan orang tersebut beriman jika tidak mengingat Allah. Ya. Dan kenapa kita harus berzikir? Kan gitu ya pertanyaannya. Orang-orang sekarang itu menuntut logika, Pak. Harus masuk akal. Jadi sebelum mereka melakukan amal, sebelum mereka melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan Allah, harus tahu dulu dalil aklinya, alasannya, supaya memacu dia untuk beramal. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa saya harus berzikir? Kenapa saya harus mengingat Allah? Bahwa kata Al-Quran disebutkan surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kenapa demikian? Karena bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kok suara saya jadi gini ya? Jadi semua kita, semua yang ada di sini memiliki emosi. Kadang-kadang kalau lagi seneng itu senengnya berlebihan, gitu ya. Kalau seneng berlebihan. Kalau lagi benci sama orang, bencinya berlebihan. Kalau cinta sama seseorang, cintanya berlebihan. Kalau marah sama seseorang, marahnya berlebihan. Nah, supaya emosi kita stabil, maka distabilkan dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Supaya ketika kita cinta, cintanya stabil. Ketika marah, marahnya stabil. Ya, ketika benci sama seseorang, jadi kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah ketika kita
punya emosi yang berlebihan. Gitu ya. Jadi zikir ini salah satu fungsi untuk kita itu adalah untuk menstabilkan emosi. Ya, kalau cinta tidak berlebihan, kalau marah tidak berlebihan. Coba, kalau kita punya emosi tapi tidak terkontrol alias berlebihan, itu nantinya akan berbuat yang konyol. Kalau punya marah malah berlebihan, nantinya bisa bakar rumah orang kan gitu. Ya. Kalau kita cintanya berlebihan, jadi cintanya cinta buta nantinya. Kalau kita benci sama seseorang, bencinya berlebihan bisa jadi bahaya. Nah, maka zikir di sini adalah untuk menstabilkan perasaan yang kita punya, gitu. Ya. Kalau dalam ilmu psikologi itu kan emosi dasar manusia ada 8. Ya, termasuk cinta tadi, marah tadi, benci tadi. Nah, supaya kita punya emosi itu dalam keadaan yang stabil, tidak berlebihan. Nah, itu satu-satunya fungsi zikir untuk kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir hati kalian menjadi tenang. Ya, tenangnya di situ ya sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Porsi dari emosi kita itu sesuai dengan yang seharusnya. Ya, bisa dipahami? Itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, itu logikanya. Kalau kita ditanya, kenapa sih kita harus berzikir? Kenapa saya harus berzikir? Karena kamu punya emosi harus distabilkan. Dan satu-satunya yang bisa menstabilkan emosi itu adalah dengan zikrullah, mengingat Allah. Ya, coba lagi marah, zikir aja. Minimal istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Turun tuh, turun pada posisi yang bisa kita kontrol. Gitu. Baik, saya perlu tekankan sekali lagi bahwa zikir kita itu untuk menstabilkan emosi. Ingat-ingat ayatnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini buat motivasi kita semua, bahwa dalam setiap keadaan kita harusnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.